Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Sol Sepatu Ajaib. Oke, jangan pernah bosan-bosan ya kawan-kawan untuk selalu menyimak video-video di channel saya ini. Karena channel saya selalu mengupdate dan memberi informasi tentang tata cara menjahit sandal dan menjahit sepatu. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjahit sepatu bola kembali ya. Mari kita lihat aja sepatu bolanya seperti apa dan cara pengerjaannya ya. Dan inilah sepatu bolanya ya. Sepatu bola yang nanti akan saya kerjakan ya. Sepatu bola warna merah, sepatu bola spek ya, warna merah. Dan kebetulan ini yang punya minta dijahit memakai senar raket ya. Dan saya sudah siapkan senar raket yang ini ya, warnanya itu merah ya. Ini merah senar raket ya, merek RS ya, senar raket. Saya akan gunakan yang senar yang ini karena warnanya ini lebih cocok ya. Saya akan menggunakan untuk menjahit sepatu ini. Oke, di kesempatan video sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah menjahit sepatu ini ya, sepatu model seperti ini. Saya sudah pernah menjahit model seperti ini dengan senar raket ya. Oke, dan di video terdahulu saya hanya menjahit senar raket di bagian luarnya saja, tapi di bagian dalam itu saya tetap memakai benang gujir atau benang ramia. Tapi kali ini saya luar dalam, baik luar maupun dalam, saya mau memakai senar raket ini. Dan nanti kendalanya apa, solusinya gimana akan saya share biar kawan-kawan nanti kalau menjahit sepatu bola memakai senar raket seperti ini jadi tidak terkendala dan tidak kesusahan. Dan ini sudah saya jahit semua ya. Sudah saya kasih jalan benang semua ya. Nanti akan saya jahit pakai senar raket ini, luarnya saya eh, jahit pakai senar raket dan dalamnya juga pakai senar raket juga. Karena ini permintaan dari pelanggan ya. Jadi saya harus memenuhi apapun itu permintaan dari pelanggan ya. Jadi senar raket ini bisa didapatkan di toko-toko olahraga ya, di sekitar kota terdekat kawan-kawan ya, pasti ada lah ya senar raket. Oke, ini senar raketnya sudah saya urai ya. Ini tinggal langsung kita menjahit ya. Seperti biasa ya, saya menjahit dari samping ya, dari perut bagian tengah ya. Kenapa? Karena kok dari sini? Karena nanti biar menalinya dari ini gampang ya menali di sini. Kalau di depan atau di belakang itu juga susah. Makanya saya milih di daerah tengah ya, biar menalinya lebih gampang. Tapi ini kurang ke depan ya, mungkin di daerah sini ya. Nah, di daerah sini kita cantol tekan ya. Kita cantolkan ininya, dibuat seperti ini. Dibuat lingkaran seperti ini, kita cantolkan di dalamnya ya, di pas pengait ya. Terus kita tarik seperti ini. Seperti pada benang ya, kita ukur dulu biar nanti tidak kepanjangan ya. Susah juga nanti pengerjaannya kalau kita benangnya terlalu panjang. Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah yang terjadi ketika kita menjahit sepatu bola memakai senar raket. Yang pertama itu ya kelebihannya, kita menariknya ini akan lebih mudah ya, karena kalau pakai benang nilon itu kan terdiri dari tiga bagian ya, tiga bagian. Tapi kalau senar raket cuma satu bagian. Kalau benang itu kan tiga bagian, terus dianyam jadi satu ya. Kalau ketarik biasanya ada yang kena separuh, kena sepertiga ya, tidak kena semuanya. Itu lebih susah dan lebih gampang pakai senar raket ya. Dan ini juga senar raket langsung membentuk lingkaran seperti ini ya, tidak seperti benang. Kalau benang bisa tidak membentuk lingkaran seperti ini ya, bisa lurus, kadang juga bisa ngikal-ngikal ya. Jadi akan lebih susah. Dan ini kalau pas memasukkan seperti ini juga lebih mudah pakai senar raket ya. Senar raket itu lebih mudah di pas narik keluar dan pas memasukkan ke dalamnya. Tapi ada satu kelemahan yang apa ya? Yang dimiliki oleh senar raket ketika
kita menjahit sepatu bola pakai senar raket tersebut ya. Kelemahannya adalah, nanti saya jelaskan nanti dulu, saya tusuk ini dulu bentar. Ini ya, untuk keluarnya lebih mudah, untuk memasukkannya juga sangat mudah ya. Tapi yang susah adalah menariknya di sini ya. Ini akan lebih sangat berat ya. Ini sangat berat dan tangan kita biasanya akan lebih terluka atau lebih cepat panas ya karena terkena gesekan dan terkena ini ya. Solusinya adalah kita bisa memakai sarung tangan ya. Tapi kalau saya tidak terbiasa pakai sarung tangan ya. Jadi mungkin agak susah ya. Kalau ditarik kita pakai tenaga kita, pasti hasilnya adalah tangan kita akan sakit ya. Tangan ini akan sakit ya, terutama di bagian jari-jari ini. Karena menarik senar raket ini itu tenaganya 3 kalinya menarik benang ya. Pokoknya lebih gampang benang ya daripada senar raket. Karena apa? Karena ini juga terbuat dari seperti ini ya. Ini kalau kita tangannya sudah di dalam sudah berkeringat, ini akan sangat licin ya, dan sangat sebenarnya juga akan sangat seperti ini ya. Karena ini licin dan caranya adalah kita kayu seperti ini ya, batang kayu seperti ini, ini kan belum ke dalam ya, belum ketarik, masih di luar. Caranya adalah kita ini kan ya, seperti ini kan kawan. Nah, kita ikal seperti ini, tapi kita tahan ya. Nah, kita menariknya pakai ini mudah. Jadi yang ditarik bukan senar ya, bukan senar raketnya yang ditarik, tapi yang ditarik kayunya ya. Jadi kayunya ini ditarik dan nanti ini juga ikut ketarik seperti ini. Nah, itu udah masuk. Nah, udah kena ya, udah masuk. Jadi seperti itu. Kita pakai kayu-kayu apalah ya, atau pakai pegangan jarum yang sudah tidak terpakai ya, untuk menarik senar raketnya biar tangan kita lebih aman dan tidak sakit ya. Ini untuk menariknya sangat gampang ya, tidak seperti menarik pada benang. Menarik keluarnya maksudnya, dan memasukkannya juga ini pas ditarik sangat susah ya, tidak mau masuk ya. Saya juga ini terus ya, licin terus seperti ini, pas ditarik licin terus karena tangan saya sudah berkeringat dan saya harus memakai ini, dililitkan seperti ini saja ya. Berapa kali lah agar sudah tidak goyang, terus kita tarik ya. Terus kita tarik ke dalam ya. Barulah ini nanti ikut ketarik ke dalam. Nah, dia udah ikut ketarik ke dalam ya. Dan tangan kita nggak sakit sama sekali ya. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa pegel, nggak ada rasa nyeri ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan ya. Dan kekurangan kalau kita memakai senar raket ya. Dan ada satu lagi. Kelebihan pakai senar raket adalah kita tidak perlu mempelintir ya. Biasanya kalau pakai benang ya, terutama pakai benang nilon ya, yang jelas kita harus mempelintir ya, harus ada teknik pelintirannya. Contoh pas ketika kita menjahit seperti ini nih. Ini kan benang sudah keluar ya. Nah, ini senar udah keluar. Biasanya kalau kita masukkan seperti ini, waktu kita menarik ke dalam kita harus mempelintir ini ya. Kalau kita pakai benang nilon, tapi kalau kita pakai senar raket kita tidak usah mempelintir. Karena apa? Karena ini satu ya. Ini satu. Tapi kalau benang nilon itu 3 ya, ulir 3 dianyam jadi satu. Kalau ini satu, tidak ada ulir-ulirnya sama sekali. Makanya ini lebih mudah waktu kita penarikan dan waktu kita memasukkan benangnya. Tapi waktu kita menarik ke dalam seperti ini sangat-sangat berat. Apalagi nanti kita pas di ujung ini sangat berat sekali. Makanya kita membutuhkan batang kayu seperti ini ya, agar lebih mempermudah pengerjaan. Dan kelemahannya lagi ya, kalau kita memakai senar raket ya, biasanya kalau kita menarik ininya kurang kenceng, nanti hasilnya akan menggelembung ya, tidak bisa nempel 100% ke bagian permukaan sol ini, outsole-nya ya. Beda dengan pakai benang nilon. Kalau pakai benang nilon langsung bisa ke permukaannya, langsung bisa menempel ya. Tapi kalau menariknya ini tidak kencang, nanti akan terjadi gelembung-gelembung ya. Contoh misal akan saya contohkan.
Ini kalau menariknya tidak ditarik ya, benang luar ditarik, nanti dia akan menggelembung ya sininya. Ini juga ya seperti ini akan menggelembung sedikit lah karena saya juga tadi menarik ya. Pokoknya kalau intinya kalau dalam menarik keluar seperti ini mudah memakai senar raket. Kalau dalam memasukkan seperti ini juga mudah pakai senar raket. Kalau waktu penarikan ini nggak perlu mempelintir, nggak kayak senar raket, nggak kayak benang nilon ya. Waktu menarik ini lebih susah ya, lebih gampang pakai benang ya daripada pakai senar ya waktu menarik. Dan hasilnya pas menempelnya itu lebih menempel pakai benang daripada pakai senar raket ya. Contoh yang sudah jadi adalah saya sudah jadi yang satu. Ini saya yang satu sudah jadi ya. Seperti ini nih kawan-kawan. Nah, ini sudah jadi. Sudah saya jahit semua sampai depan ya. Dan cara menalinya nanti akan saya praktekkan di itu yang sepatu yang satunya yang belum jadi. Dan apa tuh namanya? Perbedaannya adalah seperti ini. Ini yang kalau pakai benang ya, ini pakai yang benang. Ini pakai yang benang. Ini saya pakai benang nilon ya. Jadi benang nilon ini hasilnya dia akan menempel. Oke ya, kalau kita pakai bisa dilihat ya. Kita kalau pakai benang ini langsung dia bisa menempel press ke bagian outsole-nya. Tapi kalau kita pakai ini pakai senar, mau senar pancing maupun senar raket, kalau kita menariknya tidak kenceng-kenceng banget atau menarik dalamnya tidak kenceng, ini nanti akan terjadi gelembung ya, hasilnya akan menggelembung dan tidak menempel secara sempurna. Oke, nanti saya akan lanjut yang itu dan nanti cara menalinya akan saya potong aja ya, potong biar saya lanjutkan dulu menjahit, nanti cara menalinya akan saya share ke kawan-kawan. Oke kawan-kawan, karena proses menalinya masih agak lama ya, karena saya masih dapat segini doang ya, dan mungkin cara menalinya akan saya share di video berikutnya ya. Di video setelah ini nanti akan saya share cara menalinya di akhir jahitan ini ya. Dan ini adalah hasilnya ya, hasil menjahit pakai senar raket dan hasilnya juga sangat luar biasa ya. Ini pasti kuat dan tahan lama. Oke kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan, bisa menjadi acuan kawan-kawan saat menjahit sepatu bola memakai senar raket. Merek senar raketnya adalah RS seperti ini ya. Oke kawan-kawan, saya sudahi dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.